Ada kali kelas 5, 4. Pas kamu masih kecil ya? Emang kamu udah gede sekarang? Itu ngelenong. Beda banget. Itu ngelenong loh itu. Itu ngelenong. Itu Itu ngelenong. Jadi kekuatan improvisasi kan. Nah, itu ngelenong. Belajar dari dia ini. Ini nih Kak film ini. Halo guys, welcome back to my channel yang bernama Official Belnaren. Dan hari ini aku ditemenin oleh Tommy dan Bang Lantu. Bang Lantur. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa ya, Tom? Jadi kita itu sedang membahas, pokoknya gini. Menurut Bang Lantur itu apa sih tradisi atau adat yang ada di Ciliwung gitu? Lenong. Lenong, Pak. Lenong. Ya apa itu arti lenong? Nah, kalau tradisi di Ciliwung tuh sebenarnya sebuah tradisi kedaerahan ya. Jadi dari mulai hulu sampai hilir itu sudah berbeda-beda tuh. Di Bogor misalnya dengan budaya Sundanya, begitu masuk ke Jakarta juga dengan budaya Betawinya gitu. Dan budaya Betawi itu berbeda lagi, Betawi Tengah dengan Betawi Pesisir. Betawi Pesisir itu Betawi yang hidupnya di pinggir laut. Di laut. Ya seperti Marunda apa itu beda lagi gitu. Nah, budaya-budaya itu ada yang menjadi sebuah tradisi turun temurun, ada juga memang tercipta karena sebuah keresahan zaman atau sebagai hiburan masyarakat. Artinya kalau masalah Lenong. lenong, tentang lenong gitu. Kita dikit. Lenong. Kalian pernah nonton lenong belum? Belum. Aku pernah di lenong, soalnya. Belum. Pernah. Nah, Belum. Gini. tapi belum tahu artinya apa itu lenong. Lenong nih gini. Lenong tuh sebuah pertunjukan semacam sandiwara atau Komedi. apa segala macam. Komedi juga yang, disebut yang berhubungan kepada seni peran gitu, panggung gitu. Tapi memang di lenong itu lebih banyak improvisasi. Jadi Sama komedi. ya improvisasinya komedi tapi dia nggak punya apa skenario gitu. Jadi improvisasinya Dia cuma antar pemain aja. dikasih tahu cerita Ya. doang, tapi nanti langsung dijalanin. Gitu. Tapi lenong itu ada beberapa. Ada disebut lenong preman, ada disebut lenong denes. Kalau lenong leman tuh apa tuh? Nah, kalau lenong preman gini. Biasanya tuh kalau lenong preman tuh bercerita tentang kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Biasanya sih tapi yang lucu-lucu tuh, yang jadi komedi gitu kan. Biasanya juga pakem ceritanya juga ngikutin apa keadaan daerah dan budaya setempat. Misalnya, oh main lenongnya di Condet, oh main lenongnya di Cipayung. Itu tema ceritanya biasa berbeda. Dia nggak pakai pakem dan dia lakon ceritanya juga nggak menceritakan terlalu detail tentang sejarah apa enggak. Itu disebut lenong preman dari segi pakaiannya kayak apa pemainnya dan improvisasinya juga sangat kuat buat di atas panggung lenong. Nah, kalau lenong denes, lenong denes tuh lebih resmi kelihatannya dari mulai bahasa, pakaian dan alur cerita. Misalnya menceritakan tentang kerajaan Tanjung Jaya gitu. Jaya. Jadi dari mulai kerajaannya, rajanya, prajuritnya segala macam itu semua berpakaian sesuai seperti kita nonton film kolosal tuh. Nah, dari bahasa. Tapi memang karena disebut lenong, tetap aja di beberapa adegan itu ada komedi, Iya. orang lucu-lucuan, orang apa tuh kalau sebut orang betul orang ngibing gitu, kalau joget-joget gitu. Joget lanjut gitu ya. Nah, kenapa di tengah Jakarta ini di seni budaya Betawi kenapa ada lenong? Nah, itu. Masyarakat Jakarta atau dulu disebut masyarakat Batavia itu kan setiap hari itunya tuh kan hidupnya sudah tertekan dengan penjajahan segala macam. Akhirnya inilah menjadi hiburan rakyat untuk menghibur keresahan masyarakat di tengah kota Batavia. Saat diserang buat menghibur mereka buat lenong. Iya, jadi dibuat lenong karena apa? Ya sekarang apa hiburannya gitu kan? Kampungnya dijajah sama Belanda. Terus mereka nyari hiburan, kalau sekarang gampang. Main HP aja hiburan. Kalau dulu apa yang
Aku nge-like yang pertama tahu. Aku yang kedua. Itu nggak ada lagi hiburan dan itu paling mengena buat menghilangkan rasa keluh kesah, bosan, tertekan Galau. Tapi emang dulu nggak dilarang kalau buat lenong gitu kan masih dijajah. Apa mereka nggak dilarang? Nah gini, lenong itu juga kan seperti orang Eropa punya panggung opera kan. Nah panggung opera itu dipertunjukkan dan lain-lain. Nah kesenian rakyat itu juga nggak dilarang sama Belanda, dibiarkan karena memang ya itu tadi. Tapi memang ya tetap dilarang kalau lakon adegannya atau narasi ceritanya terlalu menjadikan bukti perlawanan atau ketokohan pemainnya itu aja. Tapi kalau selagi buat hiburan rakyat, nah itu nggak pernah dilarang. Nggak pernah dilarang. Nggak pernah dilarang. Tapi diawasin nggak sama? Ya sama aja sih. Seperti kita sekarang kalau kita mau bikin panggung juga kan ada yang jagain, ada bimasnya, ada abinya, ada panitianya juga. Jadi itu awal kita dari lenong. Ya. Gitu. Tapi lenong itu di daerah mana? Apa khas? Sebenarnya lenong itu khasnya itu Betawi. dari dulu itu Betawi. Ya? Itu cuma teori kan? Kalau lenong itu sama dengan budaya Betawi yang lain. Ada budaya Betawi kan semuanya beralkulturasi. Senian Betawi atau tradisional sama modern sama aja. Yang penting jadi satu jadi bagus. Rusuk banget sih lu kok. Lo maunya kayak gimana ya? Lo maunya kayak gimana? Seperti Gambang Kromong, di panggungnya ada musik Teayan, Kongayan yang dari Cina, ya kan? Iya. Seperti musik lagi Tanjidor, ada trompet besarnya itu gaya Portugis Eropa, sama. Lenong juga gitu sama. Dari cerita seperti kayak lo ada kan opera orang Cina tuh, yang ada narinya, ada Eropa gitu. Jadi sama semua tetap karena Betawi itu memang seni budayanya sangat kuat akulturasinya. Akulturasi percampuran dari seluruh suku, ras, etnis. Nah ini sekarang menjadi pakem disebut seni budaya Betawi gitu. Have fun. Kalau lenong itu kebanyakan buat anak-anak atau buat dewasa hiburannya itu, kan ada juga kan maksud aku tuh kalau buat hiburannya itu lebih buat ke dewasa atau buat anak-anak? Sebenarnya sih buat semua umur. Tapi memang itu tinggal diatur alur ceritanya aja. Memang ada juga yang nyeleneh tuh mesti yang kurang pantas didengar anak-anak. Tapi memang si pemain juga sudah menempatkan, wah ini yang nonton nggak ada anak-anak misalnya. Tapi dinontonnya umum misalnya panggilan hajatan gitu kan. Artinya kan yang nonton kan semuanya tuh. Iya. Ada anak-anak juga, ada yang dewasa. nah. Dia mulai tema ceritanya untuk semua kalangan. Gitu. Kok kamu protes? Kalau yang buat meranin lenong-lenong itu anak-anak boleh meranin? Boleh, kenapa enggak? Cewek cowok? Cewek cowok. Misal kamu misalnya gitu, jadi anaknya Pitung, boleh aja, kenapa enggak? Gitu. Oh jadi anaknya Pitung, kok anaknya Pitung kayak orang bule, jangan-jangan Pitung istrinya orang Belanda gitu. Nggak apa-apa juga, itu kan lenong ini kan hanya sebuah panggung hiburan, tujuannya juga lebih cenderung kepada komedi. Nah itu artinya boleh dan sah-sah aja, semua umur bisa nikmatin, menonton, karena kan sudah sekedar panggung hiburan gitu. Kalau di sekitar sini pernah di lenong? Ini jadi memang ini budaya wilayah Betawi itu berbeda-beda. Iya. Seperti di daerah Cipayung, Cilangkap, Taman Mini, Kampung Dukuh, itu budaya lenong berkembang, seni budaya lenong berkembang pesat. Dan juga memang seperti, pernah dengar lenong bokir belum? Belum. Nah, lenong bokir tuh dulu lenong paling hebat tuh. Itu berkembangnya di daerah Cipayung, Cilangkap. Tapi kalau condet sendiri tidak boleh dari dulu tuh, nggak ada yang namanya lenong apa gitu, nggak boleh. Itu kenapa alasannya? Hai guys, bertemu lagi dengan kita penonton setia. Nggak tahu, tapi yang jelas memang gini. Ada beberapa wilayah yang seperti condet tidak ada Gambang Kromong, tidak ada lenong, tidak ada musik yang pakai gong.
karena itu memang sudah menjadi aturan adat istiadat turun temurun. Tapi di luar condet, dari mulai condet Kampung Tengah, Cipayung, Kampung Duku, budaya-budaya seperti lenong, tanjidor, kromong, itu tetap berkembang pesat, tari topeng segala macam. Alasannya lebih cenderung karena di condet itu lebih cenderung agamanya budaya Islam seperti robana ketimpring, robana biang, terus robana apalagi itu selawatan segala macam, qosidahan gitu. Jadi memang beda karakter suatu tempat aja yang akhirnya keterbiasaan berulang-ulang akhirnya menjadi disebut adat istiadat gitu. Ini satu lagi nih. Lenong itu ada adegan bahayanya atau ada adegannya baik-baik aja semuanya? Tergantung juga ya, tergantung lakon, tokoh, ada ceritanya. Ya kalau lenongnya tentang jawara, berantem beneran gitu. Berantem beneran. Tapi pasti udah dia kasih dilatih jalan. kan? Oh iya dong. Kalau nggak latihan bener, kebacok beneran, entah kepukul beneran gimana dong? Kalau tentang buat skrip tuh buatnya di mana tuh ya kalau di daerah sini? Untuk cerita lenong. Heeh. Jadi gini, ada memang ada beberapa sanggar di sini yang spesialis sanggar lenong kan. Tapi mereka juga sederhana kok, karena lenong itu hanya kekuatan improvisasi. Jadi mereka hanya pemain lenong itu paling gampang loh, ketemuan, ngumpul, akhirnya jadi ide, akhirnya mereka tinggal bagi peran, ya jadi hansip, jadi apa. Setelah itu cuman mereka bikin waktu main jam berapa lama segala macam, mereka latihan langsung. Mereka langsung. Kadang-kadang makanya latihan sama tampil di panggung ini beda-beda ntar, karena kekuatan improvisasi pemain gitu. Tapi makanya juga pemain sinetron jarang sanggup juga main lenong karena kekuatan improvisasi, nggak pakai skenario. Kalau sinetron kan walaupun ada improvisasinya Tapi dikit. Dikit. Kalau lenong hampir Gak ada dialog, gak ada 99% improvisasi. Subscribe dulu dong. Nah itu juga termasuk lenong. aku masuk lenong. Kan coba improvisasi kayak gini. Kan gak ada dialog kita. Kamu? Kita berdua. Iya. Bertiga deh. Kalau lenong tuh itu emang latihan fokus doang ya. Ya, bos. Dia mengerti. Sebenarnya pemain lenong itu cuma mengerti alur cerita arahnya kemana aja sih. Ada cerita sama Terus fokus. ya fokus bagaimana akhirnya panggung itu menjadi sebuah tontonan yang segar, itu aja sih. Jadi orang ketawa. Nanti atau... kalau gak fokus lagi dibuat kocak tiba-tiba disinggung. Termalah pada beneran ya. Dan udah pernah ikut sinetron lenong? Sekali. Masa? Tuh pernah main lenong. Hah? Gimana tuh, saya nggak ada pengalaman. Karena enggak. Terus gimana dong? Jadi peran apa kan? Kayak apa ya? Jadi anak yang bandel Lupa sih udah lama banget. Dari kelas berapa itu ya? Oh gitu ya? Masih SD itu masih kelas. Ada kali kelas 5, 4. Pas kamu masih kecil ya? Emang kamu udah gede sekarang? Itu ngelenong. Beda banget. Itu ngelenong loh itu. Itu lenong. Itu Itu lenong. lenong. Jadi kekuatan improvisasi kan. Itu ngelenong. Belajar dari dia itu. Ini nih Kak Bilam ini. Ya kalau kalian mau tahu tentang apa tuh skripsi apalagi tetap Liwung, Ciliwung. lenong, Oh, budaya lenong. Betawi. Oh, nanti alamatnya ada di sini kalau kalian mau nanya. Di sini alamatnya. Di sini. Di sini. ada, Nanti nggak ada diedit. apa-apa. Maksudnya nanti diedit. Oke. Nah, makasih Om udah ngasih tahu tentang lenong dikit. Siap? Dan terima kasih nggak lu? Makasih. Ya. Oke, dan sekian dan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Bye bye. Tapi pulang yuk.